Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini dalam layanan bimbingan dan konseling, Ibu akan menjelaskan materi tentang semangat belajar dari rumah. Adapun tujuan dari tema layanan ini, pertama, mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. Kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Tiga, mengklasifikasi perilaku belajar aktif yang dilakukan dari rumah. Empat, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Selanjutnya, semangat belajar dari rumah. Saat ini, pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah. Sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas-tugas diberikan secara online menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Namun, aktivitas belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah. Belajar di rumah penuh tantangan, seperti tergoda untuk rebahan, menonton televisi, dan lainnya. Berikut tips membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan, seperti antara lain. Pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasi buyar. Kamu juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi dudukmu. Kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar ini tak kamu perhatikan, sehingga bisa mengganggumu saat belajar. 3. Pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal lain yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tak harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa menggunakan jaringan internet lewat handphonemu. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu. Keempat, sediakan cemilan sehat, di mana cemilan pendamping kopi. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak,
tetapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Supaya tetap semangat dan tak lelah saat belajar, sediakanlah cemilan secukupnya. Siapkan cemilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan cemilan berkalori tinggi lainnya. Kelima, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini kurangilah akses kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. 6. Pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal, di mana supaya mata dan kepalamu tak pusing. Perhatikan pencahayanya di tempatmu belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan, karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas. Matamu akan bekerja keras untuk melihat, sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi feedback absen dan tugas melalui link tersebut. Demikian materi layanan untuk hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.